keluarga santri Al Zaitun menjadi sorotan usai terungkap dugaan pengungkapan aib Panji Gumilang dalam persidangan. Insiden ini menciptakan gelombang perbincangan di kalangan masyarakat dengan perhatian yang terbagi antara privasi individu dan kepentingan publik. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan etika dalam mengungkap informasi pribadi seseorang, terutama ketika melibatkan konteks hukum. Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa keterbukaan mengenai karakter terdakwa penting dalam menjaga integritas sistem peradilan, yang lain berpendapat bahwa hak pribadi harus dihormati. Persoalan ini menyoroti tantangan dalam era digital di mana informasi pribadi bisa dengan mudah tersebar luas dan menghadirkan dampak jangka panjang bagi individu serta masyarakat secara keseluruhan. Tua salah satu santriwati korban pelecehan mengaku mengetahui anaknya hamil akibat perbuatan bejat oknum guru usai Idul Fitri. Ia mengakui peristiwa itu justru dari informasi yang disampaikan saudaranya dan kemudian menanyakan langsung ke putrinya, NI. Dikatakan NI mengikuti kegiatan pesantren sejak tahun 2017. Beredar pengakuan orang tua santri Pondok Pesantren Al Zaitun, setiap Jumat wajib berpacaran. Setelah kini ramai jadi perbincangan soal dugaan boleh melakukan zina dan dosanya bisa ditebus. Usai gelar perkara eksternal dan ditemukan bukti permulaan yang cukup hingga menaikkan status dugaan TPPU dari penyidikan ke penyidikan. Tidak hanya TPPU, dalam gelar perkara tersebut, penyidik juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS oleh Panji Gumilang. Dihimpun dari berbagai sumber informasi, Ditipidiksus Mabes Polri Brigjen Polisi Wisnu Hermawan membenarkan telah disepakati bersama perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Hasil gelar perkara disepakati bersama bahwa setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka ditingkatkan dari penyidikan ke tahap penyidikan, ujar Wisnu. Diterangkannya, pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal diputuskan dan tindak pidana penggelapan, serta yang kedua diputuskan oleh dalam gelar perkara tindak pidana korupsi BOS yang menjadi berkas kedua. Dirinya mensinyalir adanya dan BOS dari pemerintah ke Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu turut mengalir ke rekening pribadi milik Panji Gumilang. Dirinya juga menyatakan dalam gelar perkara eksternal terdiri dari Irwasum, Divkum, dan Propam. Dalam gelar perkara itu, pihaknya juga turut menerima keterangan para ahli. Kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait transaksi dugaan TPPU yang dibantu juga dari tim BPK RI sebutnya. Dari hasil gelar perkara tersebut, lanjut Wahyu bakal menjerat tersangkanya nanti dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Pasal 70 Junto, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021, Pasal 372 KUHP dan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Terkini dalam sorotan berita, kabar mengenai dugaan kontroversial sedang menghebohkan. Usai menjalani berjam-jam pemeriksaan intensif, Panji Gumilang akhirnya mengakui fakta yang menggegerkan publik. Keberadaan seorang santriwati yang selama ini disembunyikan di kompleks Al Zaitun akhirnya terungkap. Pengakuan ini mengundang beragam tanggapan dari masyarakat, dengan beberapa pihak merasa lega sementara yang lain merasa heran atas alasan dibalik penyembunyian tersebut. Kasus ini mencuat setelah dugaan kuat beredar di kalangan masyarakat, mengundang perhatian media dan otoritas terkait. Ketika akhirnya Panji Gumilang membuka rahasia tersebut, banyak yang merasa terkejut oleh pengakuan yang tiba-tiba datang setelah berjam-jam pemeriksaan. Situasi ini semakin mengukuhkan pentingnya peran media dalam mengungkap fakta-fakta yang penting untuk diketahui publik. Meski demikian, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan kasus ini dipastikan akan terus menjadi sorotan tajam dalam beberapa waktu ke depan. Panji Gumilang, pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun, kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini, Selasa, dalam kurung 10 Agustus 2023. Panji diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana ekonomi seperti pencucian uang TPPU, korupsi, dan penggelapan. Panji telah diperiksa sebelumnya pada Senin, dalam kurung 7 Agustus 2023 selama 8 jam.
Dalam pemeriksaan tersebut, Panji mengakui bahwa seluruh transaksi keuangan yang ada di Yayasan Pesantren Indonesia YPI Al Zaitun harus berdasarkan perintahnya selaku Dewan Pembina. Panji juga mengakui bahwa ia menggunakan rekening pribadinya untuk mengurus berbagai urusan operasional yayasan. Pengakuan Panji ini sesuai dengan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang menemukan adanya pola transaksi TPPU yang dilakukan oleh Panji. PPATK menduga bahwa Panji menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah BOS dan zakat yang diterima oleh yayasan. Bareskrim Polri masih mengusut kasus ini dan berencana melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Bareskrim Polri juga telah memeriksa 14 saksi terkait kasus ini, termasuk dari pihak Al Zaitun dan pengirim dana. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Panji Gumilang. Mereka mengklaim bahwa Panji telah menipu mereka dengan berbagai modus, seperti menjual tanah milik yayasan, meminta sumbangan untuk pembangunan ponpes, dan menjanjikan imbalan bagi para donatur. Panji Gumilang sendiri membantah semua tuduhan tersebut. Ia mengaku tidak pernah melakukan tindak pidana apapun dan hanya ingin mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia melalui Ponpes Al Zaitun. Ia juga menyatakan bahwa ia siap menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung. Ponpes Al Zaitun merupakan salah satu ponpes terbesar di Indonesia yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Ponpes ini memiliki fasilitas lengkap seperti masjid, sekolah, asrama, rumah sakit, hingga kapal besar di masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap privasi seseorang. Dalam proses penyelidikan, Panji diduga memberikan keterangan palsu kepada penyidik tentang asal-usul dirinya dan ponpesnya. Panji mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan mendirikan Ponpes Al Zaitun atas perintah langsung dari Nabi. Panji juga mengklaim bahwa ponpesnya memiliki izin operasional dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Panji bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan anak dari pasangan bernama Haji Gumilang dan Haji Siti Aminah. Panji juga tidak memiliki izin operasional dari Kemenak dan Kemendikbud untuk menjalankan ponpesnya. Bahkan Panji ternyata pernah menjadi anggota Negara Islam Indonesia dalam kurung NII yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh ujaran kebencian melalui media sosial. Panji menulis status-status yang menghina para ulama, pemerintah, dan masyarakat yang tidak sepaham dengan ajarannya. Panji juga mengancam akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Panji bahkan menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Atas dasar bukti-bukti tersebut, penyidik Bareskrim Polri menaikkan status Panji menjadi tersangka. Panji dijerat dengan pasal 156 AK UHP tentang penodaan agama, pasal 14 ayat 1 UU No. 1/1946 tentang peraturan hukum pidana tentang pemberitahuan bohong, dan pasal 45 per ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian.